Laba-laba adalah makhluk kecil yang seringkali dipandang sebelah mata, atau bahkan ditakuti oleh banyak orang. Namun di balik bentuknya yang unik dan seringkali dianggap menyeramkan, laba-laba menyimpan banyak sekali keunikan dan keajaiban yang menarik untuk dipelajari. Dalam penjelasan ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang kehidupan laba-laba dari berbagai aspek, mulai dari anatomi, perilaku, habitat, hingga perannya dalam ekosistem. Secara ilmiah, laba-laba termasuk dalam kelas Arachnida, yang artinya mereka adalah kerabat dekat dari kalajengking, tungau, dan caplak. Tidak seperti serangga yang memiliki 6 kaki, laba-laba memiliki 8 kaki, dan tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu cephalothorax, bagian kepala dan dada yang menyatu, dan abdomen perut. Di bagian kepala, laba-laba memiliki mata biasanya 8. Meskipun beberapa spesies memiliki 6 atau bahkan lebih sedikit serta alat khusus bernama chelicerae yang berbentuk seperti taring dan digunakan untuk menggigit serta mengalirkan racun ke mangsanya. Salah satu ciri paling khas dari laba-laba adalah kemampuan mereka untuk menghasilkan jaring dari benang sutra yang keluar dari organ khusus di bagian belakang tubuhnya, yang disebut spinneret. Sutra laba-laba adalah salah satu bahan alami paling kuat yang pernah diketahui manusia jika dibandingkan dengan beratnya. Benang laba-laba bahkan lebih kuat dari baja. Fungsi benang ini sangat beragam, mulai dari membangun jaring untuk menangkap mangsa, membuat sarang untuk beristirahat, membungkus telur, hingga membuat tali pengaman saat mereka bergerak. Tidak semua laba-laba membuat jaring untuk berburu. Ada juga jenis laba-laba pemburu aktif, seperti wolf spider dan jumping spider yang lebih mengandalkan kecepatan dan penglihatan tajam untuk mengejar dan menangkap mangsa secara langsung. Beberapa spesies bahkan menggunakan teknik berburu yang sangat kreatif, seperti laba-laba bolus spider yang menggunakan benang seperti pancing, lengkap dengan umpan feromon untuk menarik serangga jantan mendekat, lalu menangkap mereka dengan lem lengket di ujung benang. Dalam hal pola makan, laba-laba adalah karnivora. Mereka memangsa serangga kecil dan kadang-kadang hewan lain yang lebih besar dari tubuhnya, tergantung pada spesiesnya. Setelah menangkap mangsanya, laba-laba biasanya menyuntikkan cairan pencernaan ke dalam tubuh mangsa, lalu menghisap cairan tubuhnya seperti sedotan. Proses ini disebut extraoral digestion, pencernaan di luar tubuh yang unik di kalangan hewan. Laba-laba ditemukan di hampir semua habitat di dunia, dari hutan hujan tropis yang lembab, gurun yang panas, padang rumput, gua, hingga rumah manusia. Mereka sangat adaptif dan bisa bertahan hidup di lingkungan yang ekstrem sekalipun. Spesies laba-laba bahkan telah ditemukan di tempat-tempat yang sangat dingin, seperti pegunungan tinggi dan daerah Arktik. Salah satu hal menarik tentang laba-laba adalah perilaku reproduksi mereka. Proses kawin pada laba-laba bisa sangat kompleks dan penuh risiko. Biasanya, laba-laba jantan harus mendekati betina dengan sangat hati-hati, karena betina bisa menjadi agresif dan bahkan memakan jantan setelah kawin. Untuk menghindari hal ini, beberapa laba-laba jantan melakukan tarian khusus atau memberikan hadiah berupa serangga yang dibungkus sutra kepada betina sebagai bentuk pendekatan. Setelah proses kawin selesai, betina akan bertelur dan menyimpannya dalam kantung telur yang terbuat dari sutra. Beberapa spesies menjaga kantung telur tersebut dengan sangat protektif, bahkan membawanya ke mana-mana sampai telur menetas. Dari sudut pandang ekologi, laba-laba memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi serangga. Dengan memangsa nyamuk, lalat, belalang, dan berbagai serangga lainnya, laba-laba membantu mencegah ledakan populasi hama yang bisa merusak tanaman atau menyebarkan penyakit. Di beberapa ekosistem, keberadaan laba-laba sangat menentukan kestabilan rantai makanan. Oleh karena itu, meskipun kecil dan sering diabaikan, laba-laba memiliki dampak besar terhadap kesehatan lingkungan. Selain itu, laba-laba juga menarik perhatian dunia sains dan teknologi. Benang sutra laba-laba kini menjadi objek penelitian intensif
untuk menciptakan material sintetis super kuat yang dapat digunakan dalam bidang militer, kedokteran, dan teknik. Bahkan ada upaya untuk membuat serat sintetis yang meniru struktur benang laba-laba untuk dijadikan bahan rompi anti peluru atau jaringan buatan untuk tubuh manusia. Ini menunjukkan bahwa dari makhluk sekecil laba-laba, manusia bisa belajar banyak tentang efisiensi alam. Meski demikian, tidak semua laba-laba bersifat jinak. Ada beberapa jenis yang beracun dan berbahaya bagi manusia, seperti Black Widow atau Brown Recluse. Namun, kasus gigitan laba-laba yang membahayakan manusia sebenarnya sangat jarang terjadi, dan kebanyakan laba-laba lebih memilih menghindari manusia daripada menyerang. Sayangnya, ketakutan terhadap laba-laba atau arachnofobia masih banyak terjadi, seringkali dipicu oleh kesalahpahaman atau penggambaran negatif di media. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa laba-laba adalah makhluk yang sangat kompleks dan mengagumkan. Dari anatomi tubuhnya yang canggih, perilaku berburu dan reproduksi yang unik, hingga kontribusinya dalam ilmu pengetahuan dan keseimbangan ekosistem. Laba-laba bukanlah sekadar hewan kecil yang bisa diabaikan. Mereka adalah bukti nyata bahwa keajaiban alam tidak selalu datang dalam bentuk besar atau mencolok. Kadang, keajaiban itu bersembunyi di pojok kamar, di balik daun, atau tergantung diam di seutas benang halus diam, tenang, dan terus menenun kehidupan.